webinar Arcaya dan Udara demi mendukung masyarakat bangkit dan semangat menghadapi era new normal. empowerment communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wah, setelah berapa bulan ya, ini kayaknya udah 3 atau 4 bulan ya kita di rumah aja gitu, pastinya bosen banget. Tapi sekarang udah mulai masuk new normal kan, dari mulai bulan Juni lalu ya, awal bulan Juni lalu. Mungkin buat teman-teman yang masih bosen ya, mungkin masih di rumah aja gitu ya, mungkin masih kuliah dari rumah dan lain sebagainya gitu, pastinya bosen banget. Dan acara webinar kali ini pastinya bakal seru banget nih Kak. Nih nggak kalah seru dari webinar sebelumnya gitu ya. Nah, untuk kebaikan kita bersama, aku harap meski memasuki era new normal, kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalian misalnya nih terpaksa banget pengen keluar gitu ya, kalian harus tetap menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker gitu kan, seperti menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer, atau mungkin bisa juga membawa peralatan makan sendiri gitu ya, barangkali kalian mau makan gitu. Oke, ini Kak Ditanya udah tergabung gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Anissa Dewi Harefasa sebagai moderator di acara webinar kali ini. Yang akan memandu jalan webinar kali ini yaitu dengan judul Managing Business in New Normal, Don't Worry. Jadi bersama narasumber kita, pembicara kita kali ini, siapa lagi kalau bukan Kak Dita Sudarjo gitu ya. Kalian pasti udah tahu yang dari pamflet yang udah disebarkan gitu kan. Nah, nggak lupa juga nih, webinar kali ini pastinya terselenggara karena adanya media partner yang mendukung acara kali ini, yaitu ada Ngalembana Film, ada juga Visip Unsut Radio, ada Himakom, Visip TV Unsut, dan juga Info Purwokerto. Terima kasih banget untuk media partnernya yang udah mendukung terselenggaranya acara kali ini. Dan buat teman-teman nih, dari tadi aku udah ingetin gitu ya, dan mungkin yang baru join, sekali lagi aku ingetin bahwa kalian harus selalu mematikan mikrofonnya dan juga boleh banget untuk menyalakan videonya nih. Menyalakan videonya selama 30 menit ke depan. Dan juga jangan kemana-mana ya, harus tetap stay di webinar kali ini karena nantinya bakal berbicara seru banget sama Kak Dita Sudarjo gitu kan. Karena nanti di akhir acara bakal ada link e-sertifikat yang dapat kalian isi, dan dari link itu nanti kalian bakal dapat e-sertifikatnya gitu kan. Sayang banget gitu kan, kalian udah ngikutin acara dari awal tapi nggak dapat e-sertifikat gitu. Nah, sekali lagi nih, karena ini udah ada Kak Dita, buat teman-teman yang mau posting nih di Instastory gitu ya, harus selalu tag ke akun @arcayadanurdara dan juga tag ke akunnya Kak Dita @ditasudarjo gitu. Nah, webinar kali ini kita akan bahas tema yang menarik, yaitu mengenai Managing Business in New Normal, Don't Worry, bersama Kak Dita Sudarjo. Nah, nih Kak Dita udah tergabung di Google Meet ini nih. Mungkin Kak Dita bisa dinyalakan videonya, Kak. Dulu deh, kayaknya dua-duanya baru bekerja. Kenapa videonya udah nyala loh padahal, tapi kok nggak nyala. Tapi hello, makasih udah undang aku, dan makasih udah bantu posting online classes aku loh. Gara-gara tuh kelasnya mumpung masih gratis, terus pembicaranya bagus-bagus, and bener-bener gratis, kayak nggak usah kalau mau donasi tuh buat sembako selama 3 bulan ini masih gratis. Jadi makasih udah bantu promo itu. Aku seneng banget. Kita bisa mulai ke topik langsung ya, karena banyak yang aku mau. Iya Kak, tapi nanti saya belum bacain CV-nya Kak Dita nih. Oh my God. Iya. Tadi baru sapa-sapa dulu sama Kak Dita nih. Nah, buat teman-teman nih, aku bacain ya rangkuman dari CV-nya Kak Dita. Kak Dita ini nama lengkapnya adalah Pramudita S. Sudarjo atau akrab disapa Dita Sudarjo gitu ya. Kak Dita ini lahir di Singapura tanggal 26 Februari 1992. Nah, Kak Dita ini lulus pada tahun 2015 di Fashion Institute of Design and Merchandising
di jurusan Fashion Merchandise Marketing di Los Angeles. Nah, pengalamannya ini ada beberapa pengalaman dari Kak Dita, yaitu selaku CEO Häagen-Dazs, kemudian founder Dignity Social, dan juga sekaligus sebagai penulis buku dan aktivis gitu. Wah, keren banget nih Kak Dita. Thank you. Iya. Sedih banget ini videonya kenapa nggak kelihatan ya? Padahal aku udah on gitu. Gitu Bingungin ntar lagi mau dibetulin laptopnya, mau pakai laptopnya admin aku, siapa tahu bisa. Tapi kita mulai aja dulu ya. Moga-moga tapi Oke. videonya nyala, doain. Kenapa ya? Iya. Aku juga nggak biasa pakai Google Map. Oh Apa? gitu ya Kak. By the way, Google Meet biasanya pakai Zoom. Mungkin Iya. laptop aku juga gimana. Tapi kita mulai aja. Kita mau ngomongin apa cara bisnis di selama pandemi ya. Iya. Selama pandemi ini Häagen-Dazs itu banyak direct selling karena kan mall sempat tutup. Apalagi sekarang sudah bagus ya mulai buka. Aku udah lebih senang. Tapi pas lagi tutup itu tuh pentingnya direct selling. Makanya di sini aku mau bilang ke mahasiswa, makasih udah undang aku. Kalian rajin banget dan niat dan baik sekali. Aku seneng. Kamu tahu kalau direct selling itu kita tuh harus jual langsung ke customer karena kita nggak bisa jual lewat mall tutup, acara-acara semua cancel. Biasa kan kita jual bisa kayak catering paket, buka booth. Makanya aku bilang penting direct selling karena di waktu-waktu krisis kamu harus cuman direct selling tuh ya udah kontak di WhatsApp kamu, mungkin ya kan kontak di Instagram kamu, teman kamu yang follow each other juga gitu, misalnya yang kenal bener-bener gitu kan. Jadinya aku bilang kamu walaupun mungkin ntar nggak krisis atau setelah krisis corona ini, penting-penting kamu biasain jualan, ngobrol sama orang, terus kamu bener-bener bergaul sama teman-teman gitu. Jadinya karena kalau pas krisis bayangin Häagen-Dazs kita mall tutup kan, kita nggak boleh buka, kita sampai bener-bener kita tuh sampai akhir hari terakhir baru bener-bener tutup sampai ada polisi ya mau ngancem aku ini karena masih buka Häagen-Dazs, karena kan aku lihat beberapa toko lain masih buka tapi setengah mall udah tutup lah. Kita memang aku tuh bener-bener sampai batas terakhir karena aku dulu 2 bulan yang lalu tuh aku sempet kayak nggak percaya soal corona. Aku kira ntar juga ada suntiknya, ini nggak sebahaya itu, orang lebay aja. Pokoknya aku bener-bener salah satu orang yang bener-bener titik terakhir deh baru bener-bener karantin gitu ya. Terus kafenya baru tutup sampai kayak diancem mau didenda karena buka terus gitu kan. Jadinya bayangin kita nggak bisa jualan di mall kan. Häagen-Dazs biasanya di mall, apalagi Häagen-Dazs itu kan juga es krim nggak murah ya, bukan Walls gitu loh, bukan Magnum yang murah, itu lebih ke kelas A kan, es krim premium. Bayangin nggak, itu franchise juga buat di luar, makanya mahal banget harganya karena kita pakai dolar kan hitungnya basically. Ya bayangin berat banget gak sih, mall tutup terus mahal aja aku nggak bisa jualan kayak di minimart gitu. Kebanyakan minimart Häagen-Dazs percuma aku taruh situ karena mereka pasti mau belinya lebih kayak Walls, kayak Magnum yang murah-murah. Häagen-Dazs terlalu mahal. Jadi bayangin mall tutup, acara semua cancel, yang tadinya mau order banyak buat Häagen-Dazs, ya aku stres banget dong gitu. Terus kan biasanya Häagen-Dazs customer itu kan lebih tua ya, lebih kayak ibu-ibu gitu yang udah punya uang lah. Kalau biasanya anak muda aja, aku mungkin kalau bukan aku yang punya, aku mungkin beli Häagen-Dazs nggak akan setiap hari, mungkin cuman ya weekend aja karena mungkin kita masih muda, apalagi kita belum married, pengennya nabung ya, nggak terlalu manjain diri makanan yang paling mahal misalnya. Terus jadinya tuh bayangin customer kita tuh rata-rata tuh punya sosmed tapi nggak terlalu aktif karena mereka biasa lebih tua lah, terus yang nggak terlalu main sosmed. Malah banyak kan customer kita yang sering beli tuh mainnya Facebook daripada Instagram misalnya. Terus tapi mereka masih punya WhatsApp, makanya untung sebelum pandemi ini terjadi kita udah punya banyak WhatsApp mereka, kita punya card membership, kita punya kontak-kontak mereka. Bayangin kalau dulu sebelum krisis ini aku nggak punya WhatsApp mereka, aku cuma ngandalin mall doang, tapi aku nggak simpen database mereka, nggak sempat kenalan gitu loh, nggak keep a good record data. Bayangin tuh bakal makin susah kan. Terus aku juga sempat buat deliverynya gratis, jadinya pas mall tutup aku buat 2 minggu pertama aku buat delivery gratis gitu ya. Di situ kita rada rugi dikit, tapi ya udahlah daripada nggak bisa jualan es krim kan, gitu, karena kan deliverynya kayak susah jauh gitu kan. Ya udah oke. Terus jadinya direct selling gitu tuh aku bilang pas itu sangat stressful gara-gara cuma ngandalin kontak aku gitu kan. Terus kadang orang balesnya lama, ntar bilang beli tapi ntar transfernya masih kayak besok atau lusa, banyak gitu-gitunya. Terus pas pengiriman kadang-kadang Gojeknya juga suka cancel. Bayangin nggak, karena Gojeknya juga mungkin takut sepi atau kayak polisi kayak usir-usir mereka. Terus kadang-kadang nyampenya, karena es krim kan lebih susah ya, karena nyampenya kalau meleleh, kalau misalnya crispy sandwichnya udah nggak crispy, ntar customernya marah lagi ke kita
lah. Padahal kan itu salah orang Gojeknya yang lama banget atau salah jalanan yang masih macet gitu ya. Jadi banyak hal yang nggak bisa kendali. Tapi yang penting aku bilang ke anak muda supaya kamu bersiap untuk krisis, kamu itu harus sering-sering latihan jualan. Dari sekarang mungkin kamu latihan jualan baju bekas dulu, baju bekas yang kamu nggak pakai, atau misalnya kamu punya adik kamu punya mainan yang udah nggak pakai, baju yang udah nggak muat, kamu buku yang udah kamu nggak mau baca lagi, komik, atau mungkin kamu beli kosmetik ya, beli lipstick Wardah misalnya apa, tapi kamu mungkin salah warna atau warnanya nggak cocok atau shampoo-nya malah buat rambut kamu rontok, mendingan kamu jual, aku bilang. Jadi di situ kamu latihan sabar jualan, kamu latihan cara follow up ke customer, terus kamu punya data juga kan dari Instagram, mungkin kamu jualan pakai hashtag, buka account kamu, di situ kamu dapat customer. Jadinya kalau misalnya ada krisis lagi yang mau nggak bisa buka, acara-acara nggak ada, kita nggak bisa jualan di food festival misalnya, kita nggak bisa jualan kayak office to office, kita nggak bisa ada buat acara partnership sama bank, cafe tutup, no collaboration with famous chef, karena Haagen-Dazs sempat kayak collab sama Farah Quinn misalnya, sama chef-chef selebriti terkenal buat boost sales juga, buat menu bareng, no event, no hura-hura, it come back at the end, itu tahu nggak, balik ke cuman kontak personal kamu gitu. Makanya penting kalau di sini kalian mau jadi pengusaha, udah sebelum kamu punya PT pun kamu udah harus banyak networking, karena itu akan menjamin semuanya. Karena pas semuanya tiba-tiba tutup, kayak bayangin kalau misalnya one day kita nggak ada internet, bayangin nggak internetnya tiba amit-amit ya, tapi kalau misalnya ada bencana, wah nggak ada internet. Tapi kalau misalnya kamu jadinya internet kayak Zoom atau sosmed, tapi masih bisa mungkin WhatsApp atau SMS. Kamu masih bisa jualan kan lewat WhatsApp atau SMS gitu kan? Atau kamu punya grup-grup WhatsApp, komunitas, organisasi, itu kan situ kamu bisa jualan. Sama-sama saling support gitu ya. Lu beli punya gua beli punya lu, mungkin lu jualan sabun, gua jualan makanan gitu. Jadinya penting dari sekarang sebelum kamu punya usaha pun, kalau kamu memang mimpinya jadi pengusaha di masa depan, ya udah kamu harus mulai networking. Simpan itu nomor-nomor orang, jangan kamu tiba-tiba hapus aja chatnya, kamu simpan nama lengkapnya, ketemu di mana biar ingat gitu ya. Gara-gara aku bilang bisnis kamu itu first of all networkingnya yaitu contact list kamu, it's your your phone ini, kalau kamu ambil HP kamu, networking itu tuh HP kamu, kontak-kontak di HP kamu gitu. Jadinya kameranya udah bekerja belum? Belum, coba admin aku lagi coba nih di pakai laptopnya dia, laptopnya aku ya, coba dia lagi coba, sorry. Jadinya aku lanjutin lagi. Jadinya penting banget aku bilang, kamu udah mulai simpen nomor telepon di HP gitu, terus kamu backup lah, takutnya HP kamu hilang kan, HP kamu hilang ya kamu bisa backup di email juga gitu. Terus kamu jangan pelit-pelit follow back orang gitu, kamu follow aja kalau emang dia udah pernah beli pre-love baju kamu. Terus aku bilang kalian udah mulai harus buka account sosmed, karena kan the new normal tuh udah mau go digital, so everything will be so online ya, everything will be online. Jadinya mendingan ya udah latihan, karena mau nggak mau pun kamu akan jualan bakal banyak lewat online. Misalnya aduh gue nggak mood, gue pengen jualan motor misalnya, kalau yang cowok di sini, bisa kelihatan, ya wah laptopnya bisa, thank you banget. Nggak kelihatan atau videonya padahal udah on ya, kamu bisa kelihatan. Aneh banget ya, bisa kelihatan nggak guys? Kadita masih belum sih. Padahal tuh udah ada ini. Kenapa ya? Oke. Ini udah. Ya. Udah ya. Wah, oke. Laptopnya oke nih, berarti laptop aku sama error. Oke. Jadinya aku bilang kalau kalian nggak mau jualan, misalnya kamu pengennya jadi cowok di sini, pengennya aku pengen jualan motor atau alat olahraga, gue nggak pengen online shop kayak cewek-cewek, online shop nggak mau ribet, tetap aja kamu mau jualan apapun yang barang-barang cowok, everything will be sell online. Even kamu mimpinya jualan mobil mewah pun, semua mungkin kalau mau punya private ya punya 2 account, satu tuh buat jualan. Penting itu kamu udah udah mulai kayak growing your follower, I think penting, karena di situ kan kalau kamu mau jadi pengusaha, terus kamu mau jualan ke siapa, kamu nggak bisa ikut-ikut event booth. Kalau misalnya kayak begini terus kan kita nggak bisa numpang bayar sewa booth untuk jualan booth, ngerti nggak sih? Terus kita nggak bisa lewat mall, nggak bisa lewat ulang tahun
aja, sorry aku kemarin tuh tadi mau buat PowerPoint jujur, tapi nggak sempet karena kemarin sibuk banget. Jadinya kamu catat aja, kamu harus buat account di Instagram yang public, terus harus mulai buat hashtag juga, jualan, terus mulai latihan. Kalau kamu sekarang nggak ada yang bisa dijual, ya jualin barang bekas kamu atau barang bekas mama kamu, kirim ke JNE, terus latihan ditanya-tanyain orang, terus kalau di PHP-in, bukan cowok aja ternyata yang PHP-in kita ya, PHP-in kita tuh juga bisa netizen, ya kan? Terus kamu belajar. Untung aku bersyukur, admin aku pintar, jadinya aku kemarin minta tolong dia buatin aku toko Shopee, di Tokopedia, Shopee. Aku kan biasanya cuma beli di situ, aku nggak punya toko. Dulu pernah dibuatin, tapi aku nggak pernah jualan bener-bener. Tapi sekarang ya it's the new, aku udah mau kumpulin follower juga di Shopee, Tokped gitu ya, supaya kan makin lama kamu makin sering jualan di situ, kamu jadi bisa jadi trusted seller kan. Jadinya orang percaya ini nggak tipu, atau jualan barang palsu gitu, atau cuman Dita Soedarjo gitu ya, aku admin aku bantuin ya. Kalian kalau ada waktu lenggang mendingan buat Tokopedia, buat Facebook, Instagram, terus jangan stick to one channel gitu ya. Terus mulai sekarang banyak yang makin hari banyak yang dipecat, udah maunya jualan online, mau jadi reseller A sampai Z, terus banyak juga usaha-usaha tuh yang orang buka account. By the way, itu teman aku kerja di Shopee, dia kerja di Shopee, tapi aduh nggak enak sebenarnya, aku nggak boleh mention brand, tapi dia kerja terus semenjak corona, account baru itu naik berapa kali lipat gitu, pokoknya lebih dari 5 kali lipat gitu. Dia bayangin, semua orang sejak corona ini mulai buka gitu. Memang hidup tuh bukan soal follower, bukan soal subscriber ya. Sebenarnya hidup itu kan banyak real life. Kita harus bisa hang out face to face apa ya. Tapi kalau mau ngomongin cuman usaha ya itu penting banget loh, follower sama subscriber, karena mereka your market. Kalau nggak lo mau gimana lagi gitu. Emang endorse artis tuh kira murah, atau jualan lagi di acara-acara atau kayak screen iklan di lift kantor, lift mall, karena sepi kan semua gitu. Terus bioskop juga tutup, mereka biasa kan iklan, kadang-kadang brand itu mau iklan di awal film, ya film mulai itu banyak iklan kan, karena pasti orang nonton gitu kan iklannya. Jadinya ya udah, bener-bener blogger juga makin naik sih. Sebenarnya teman aku ada satu, dia rajin sih jadi blogger, dia hebat aku bilang ya, followernya udah banyak, terus dia jadi blogger itu dia naik rate-nya. Jadinya selama corona ini dia dapat endorse jauh lebih banyak, terus dia ambil semuanya gitu. Jadinya kalian kalau kalian mau jadi blogger, I think ini waktunya, jangan undur-undur. Kalian harus mulai and find what you like, karena it's so penting di zaman corona ini. Bener-bener kamu banyak self reflection, banyak berdoa, kamu harus tahu apa yang kamu suka, terus jangan takut untuk tanya, ini belajar online lah, atau pinjem buku temen, atau ikut kelas webinar. Kayak aku misalnya buka kelas gratis, itu banyak kayak pengusaha, pembicara tuh kamu bisa langsung tanya jawab, kelasnya tuh nggak basa-basi, aku juga nggak iklanin bukan yang enggak, ya mungkin Hagendas cuma jadi contoh atau case study, tapi penting kamu sekarang networking lewat webinar atau buat event online gitu, karena the new normal it's gonna be all online gitu. A lot of event kayak Amerika tapi udah ada di Plaza Indonesia. Kamu bayangin dia launching perfume ya, via Zoom loh kemarin. Dia itu undang-undang blogger, dia bayar terus via Zoom. Can you imagine launching event semahal seprestige Jo Malone aja sekarang udah nyerah sama situasi gitu loh. Dia udah tahu bahwa hey, this is the new normal, we have to adapt. Kita nggak boleh kelihatan kayak apa, kita nggak boleh kalah sama zaman. Kalau this is the way we get in touch with our customer gitu ya, to promote our product, ya udah they're going online. Can you imagine sekarang ada launching event online, bayangin ada wedding online banyak banget ya, service kayak apa sih, virtual fotografi juga udah mulai naik kan, karena orang mau foto dari rumah gitu-gitu. Terus ada yang jualan masker, apa ya, aku bilang kalian itu jangan patah harapan, memang waktu makin susah, tapi lebih cepat kamu mulai sesuatu online dan tahu apa yang kamu mau dalemin, terus lebih banyak kamu rajin cari ilmu, itu lebih baik gitu ya. Gara-gara ini the new normal ini menurut aku ya serem banget gitu. Bukannya aku mau negatif, tapi kalau kamu lihat banyak research dari consultant agency, new normal itu kita akan susah balik ke normal.
normal again. Itu kayak ekonominya tuh perlu waktu yang lama karena ini udah damage banget gitu ya. Dan dolar juga udah makin susah. Sampai katanya ada gosip ya, aku nggak tahu benar atau enggak, tapi gosipnya katanya memang ekonomi bakal makin hancur sampai entar cuman ada uang cuman satu mata uang kan. Jadinya nggak ada dolar, nggak ada yen lagi. Saking udah hancur ekonominya di mana-mana dunia ngalamin sampai itu crash banget. Itu serem sih, tapi itu ya masih konspirasi ya, tapi banyak yang percaya itu. Even teman aku yang kerja di New York, dia di Harvard dulu, pinter banget, dia jadi banker di New York ya, kamu konsultan JP Morgan gitu. Terus dia orangnya sangat logical, nggak suka percaya konspirasi lah. Orang ini orang pinter banget ya, sangat nyata, kenyataan gitu. Tapi dia juga percaya itu akan happen, it's leading to one currency. Jadinya orang-orang yang udah dolar stok dolarnya tipis katanya udah nggak usah galau-galau karena katanya dolar juga ntar bentar lagi nggak ada lagi, ntar bentar lagi dunia cuma satu mata uangnya. Tapi ya kita nggak tahu ya, tapi kita harus siap-siap aja. Jadinya sering-sering kalau yang kamu punya YouTuber suka review makanan, cepet-cepet buat account, nggak usah tunggu sempurna, yang penting mulai gitu. Aku aja YouTube subscribernya mungkin dibandingin teman-teman aku paling dikit ya, karena aku dulu nggak rajin sebelum corona. Sejak corona aku jadi mau lebih rajin lah YouTube gitu ya, live gitu. IG dulu aku nggak pernah sebelum corona, sama sekali nggak pernah IG live gitu. Jadinya kalian harus semangat, terus pikirin apa yang kamu suka. Kalau misalnya di sini ada yang bingung kamu suka apa, mungkin kamu tanya orang terdekat kamu, menurut kamu aku sukanya apa sih gitu. Kamu tanya papa mama kamu, pacar kamu, sahabat terdekat kamu, atau tanya dosen kamu, tanya teman kelas kamu gitu yang sering sama kamu. Karena banyak orang bilang, aduh kakak aku mau mulai sih sesuatu, tapi aku nggak tahu aku sebenarnya sukanya apa, aku passionnya apa. Tapi percaya, menurut aku kalian semua di sini pintar dan anak yang terdidik gitu ya, masih punya pendidikan, masih ada inisiatif buat Zoom online. Ya kalian tuh sangat beruntung dan harapan itu sungguh masih ada gitu ya. Jadi jangan putus asal di selama corona ini. Banyak berdoa dan juga mulailah walaupun nggak sempurna, yang penting kamu mulai gitu. Itu aku bilang sih penting. Terus kayak aku tadi minta staff aku kemarin kirimin sosmed template, itu tuh kayak buat konten buat jualan. Karena kan kalau jualan kita nggak boleh berantakan ya. Jujur punya aku aja masih berantakan accountnya. Tapi kalau kita udah mulai mau jualan juga, sosmednya nggak cuma buat kepo-kepo atau iseng-iseng, kan kita udah harus mulai tata itu kan supaya jadi kayak jadi bagus gitu ya. Jadi tertarik customer, nggak kira ini shop berantakan, shop abal-abal atau tipu ya kan, takutnya hoax gitu. Jadinya itu ada template buat organizing sosmed kamu, karena anggap aja sosmed kamu itu udah jadi kayak bisnis kamu in a way, karena it's like your shop. Bayangin, it's like your shop di mall. Bayangin, now it's just like digital mall, you know. Jadinya is something that aku juga masih belajar sih. Jujur lihat aja sosmed gua masih berantakan banget ya, nggak tertata kayak toko-toko lain, masih amburadul, nggak terschedule, warnanya masih nggak cocok. Tapi ya kalau mau mulai rapi ya itu ada template-nya. Jadi itu ntar dikirimin satu-satu. Terus aku tunjukin ada kayak banyak slide, kalau boleh ditayangin di sini sih, kalau bisa tayangin aja, kalau enggak apa-apa. Tapi itu bahasa Inggris, tapi itu bagus banget, itu baca, itu soal kayak sistematik soal usaha gitu. Makanya kalau bisa tayangin sih, kalau di sini ada hostnya aku bisa bahas sedikit gitu ya, biar kalian tuh bisa tertarik untuk baca itu 2 materi resource aku dapat dari website, bukan aku yang buat, tapi itu memang bisa di-share, jadi lihat aja, bagus. Kalau bisa ditayangin ya, bentar ya aku bisa ngomongin itu. Jadinya kalian harus buat. Terus kalau nggak tahu passionnya apa, banyak berdoa dan tanya pacar kamu, teman kamu, atau nggak tanya diri kamu aja. Kamu kalau lagi nggak ngerjain tugas kuliah buat skripsi lah, atau lagi ngobrol sama orang, kamu tuh googling, paling sering tuh googling apa sih gitu. Nah, jadinya di situ mungkin, atau kamu mungkin di YouTube tuh selain dengerin lagu, apa sih yang kamu penasaran? Misalnya kamu di YouTube seringnya ngeliatin orang ini makeup tutorial ya, mungkin kamu bisa coba jadi makeup blogger juga gitu ya, atau jualan kosmetik reseller gitu, atau mungkin kamu ngajar makeup online, or untuk online virtual wedding atau something in the beauty industry gitu. Kalau misalnya kamu YouTube, YouTube tuh gue sukanya main game doang, ya udah kamu mungkin ikut game komunitas gitu ya, walaupun kamu masih nggak tahu mau ngapain ya gue di komunitas, tapi ikut aja gitu. Jadi ntar kalau kamu udah ada ide untuk jualan atau kayak kamu mau ikut competition, kan competition katanya berduit, kan ada yang main game competition duitnya miliaran sekarang, cuman gara-gara main game competition.
gitu. Iya, gue kaget. Iya, kan sampai dibayar sama RCTI ya. Temen aku kan si Valen itu kayak dibayar sama RCTI kayak gila udah jadi orang kaya mendadak tiba-tiba gara-gara pemenang competition game. Terus katanya temen aku sih aku belum cek, terus temen aku yang cerita dia juga kadang-kadang kalau untuk orang yang mau dapat level seberapa, ntar account-nya kasih ke dia passwordnya, ntar dia mainin gitu kan, terus ntar lu bayar ke dia, lu transfer gitu kan, jadinya itu bayangin kita bisa buat duit dari game gitu. Jadinya itu sih banyak ikut lomba online kan udah makin banyak nih karena orang juga mungkin bosen di rumah. Jadi dari uang lomba online, teman aku aja ada satu udah mulai arisan online gitu ya. Jadinya wow, everything is going online. Dan di Dignity Social yang aku minta kalian bantu share itu ada makeup class online dan soon aku memang mau buat competition lebih banyak gitu. Jadinya siapa tahu kan di competition ntar aku mau minta brand sponsor, kalian bisa dapat uang dari competition itu gitu kan. Jadinya ya harus rajin-rajin lah ya. Dan kita we're not going back to the normal, you know. Sadly banyak bank konsultan bilang we're not going back to normal again. Jadinya we might as well learn to change. Karena kamu lihat Nokia pas itu bangkrut abis-abisan karena kenapa? Bukannya Nokia nggak pintar atau nggak punya tim hebat, tapi mereka rada lama untuk adapt to the trend, you know. Mereka masih kaget bahwa shoot, katanya industri secepat ini ya, Apple yang tadinya bukan siapa-siapa bisa beat gua secepat ini gitu. Everything is going so fast dan lebih cepat dari yang kita pikirin, makanya kita nggak boleh anggap remeh. Serem kalau kayak Nokia, Ericsson hilang loh tiba-tiba. Oke, so ini makasih ya udah pasangin, tapi ini kayak template untuk kalian mungkin isi kalau mau buat online shop di sosmed, how to use this template, kayak bisa press the link, itu sih establish goals. Misalnya kamu mau jualan apa, kamu harus tulis jelas gitu ya. Jangan tiba-tiba hari ini kamu jualan makanan, besok kamu jualan apa di satu account, itu kelihatannya berantakan ya. Kecuali follower udah banyak, baru kamu boleh ubah-ubah karena udah ada orang percaya. Tapi sekarang kalau belum ada orang percaya, mendingan stick to one dan buat rapi. Itu kamu berarti rezeki kamu nggak usah terlalu gitu. Tapi sekarang orang udah mulai makin nggak trust karena kamu tahu online shop sekarang itu walaupun di endorse artis, mereka ternyata tipu, you know. Banyak yang DM aku padahal Nikita Mirzani endorse atau Sitias endorse, jadinya mereka percaya karena sempat di Instastory itu artis, tapi giliran beli nggak ada yang ngirim, terus accountnya block. Itu padahal followernya banyak juga loh. Makanya kamu nggak bisa percaya follower juga karena sekarang bisa dibeli kan, jadinya follower banyak pun bisa tipu, dan accountnya hilang. Mereka bawa lari uang banyak orang beli baju lebaran. Pas itu aku sedih banget dengernya, aku bilang gila sadis banget sih, orang lagi susah, lu juga bukan cari halal, lu malah tipu begini. Dan mereka paling pakai uang orang-orang itu buat bayar Nikita Mirzani, Giselle, Tias IG story, sampai kasihan banget. Aku sampai buat list, you know, supaya orang nggak usah beli dari situ lagi gitu. Makanya sekarang kepercayaan itu penting karena sekarang waktu makin susah, jadi orang juga makin jahat ya kan, makin mau nipu. Jadi penting you build trust itu by comment review, kalau customer udah beli kan, testimoni yang asli gitu ya, terus followernya bener-bener real gitu. Jadinya mulai dari sekarang jadi oke, kamu lihat template ini, understand why you're on social media, itu penting. Kamu tulis objektif, oke gue mau jualan gitu misalnya, terus bisnis objektif apa sih kamu mau jualan, terus apa yang kamu mau offer, kamu harus tulis lebih lagi di bawah, kayak apa yang kamu mau offer sih yang beda sama yang lain, itu kamu harus tahu dulu. Karena kan ntar kamu nulis caption, kalau cuma jualan doang, mungkin banyak orang jualan yang sama gitu ya, jadi kamu, atau yang mirip-mirip, dia kenapa sih orang mau beli di toko kamu gitu. Misal kamu jualan kue, banyak kan orang yang jualan chocolate chip cookies, misalnya chocolate chip cookies gitu ya, tapi kalau punya kamu itu gulanya itu terbuat natural. Misalnya kamu nggak pakai gula sama sekali, kamu cuman pakai madu misalnya. Jadinya walaupun lebih mahal, tapi nggak ada gula palsu atau tambahan pewarna gitu ya. Kamu harus tahu kamu jualnya apa, tulis social objective tuh, social tuh optional. Kalau bisnis misalnya, ntar lah kalau untung misalnya 20%, aku akan kasih ke panti asuhan. Itu social objective. Atau enggak mungkin kamu mau buat brand yang ada social value-nya. Jadi brand itu tuh positif gitu ya. Atau promote, kayak misalnya brand aku yang kaos Dignity itu aku selalu promote cewek. Dan mereka harus tahu mereka berharga. Mau masa lalunya berantakan, mau mereka pernah banyak salah atau banyak dosanya. Tapi aku mau mereka tahu bahwa mereka itu berharga. Dan kita itu selama kita masih hidup, kita masih bisa berubah dan masih ada harapan gitu, walaupun memang kelihatannya gelap banget dan susah dan nggak mungkin orang juga udah nyerah sama kita ya kan, atau mungkin orang
ninggalin kita, tapi aku buat brand Dignity itu you are not what people has done to you. Jadi kamu bukan apa yang orang lakuin ke kamu, atau ngomong soal kamu, atau gosip soal kamu, atau fitnah soal kamu, atau masa lalu kamu, tapi you are what God has done for you, apa yang Tuhan sudah lakuin buat kamu, dan atau enggak apa yang kamu lakukan untuk bangkit dari itu gitu. Jadinya you are not what happened to you, but you are how you overcome things gitu. Jadinya and you are what God has done for you gitu. Jadinya Dignity misalnya brandnya ya itu, jadi social objective tuh apa, kamu tuh mungkin social objektifnya oke, tiap gue antar 10 kue gue laku, gue akan kasih satu deh ke tetangga yang mungkin kelaparan, atau ke mana ke panti asuhan, atau ke pesantren yang lagi kekurangan makanan, atau ke siapa gitu misalnya. Atau enggak aku mau entar tiap baju aku laku 5% untungnya atau 50% itu aku mau kasih ke orang yang disabled gitu, yang cacat gitu. Atau enggak aku mau memperkerjakan 3 karyawan itu tuh mereka itu disabled, atau 3 karyawan itu bekas PSK tapi kamu pekerjain, ya social objective tuh gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum ada social objective, bisnis doang sih aku bilang juga nggak apa-apa ya. Social objective emang second gitu. Yang biasanya social itu kan lebih non-profit aku bilang. Terus boleh ke bawah itu establish specific goals. Misalnya kamu mau jual nih, deadline kapan ya, misalnya goal itu kamu mungkin mau buat logo, deadline-nya 5 hari lagi, atau kamu ntar maunya harus target gitu, biar kamu ada beban, kamu mau ada follower 500 dalam sebulan ini. Jadinya ya udah kamu harus minta teman kamu follow, minta saudara kamu follow, kamu mau endorse 10 orang, deadline-nya minggu depan. Jadinya endorse, misalnya ya udah kamu endorse kalau memang kamu belum bisa bayar artis atau blogger, ya endorse kan nggak usah mereka, endorse kan bisa teman-teman kamu sendiri aja, mereka share, tag kamu juga, terus endorse juga nggak perlu uang cash kan, kamu bisa barter. Ya udah deh, lu tag-nya gue ya, jualan gue tag jualan gue masih baru, gue perlu ditolongin, terus taruh di WhatsApp status juga, kan bisa barter begitu. Jadi aku bilang nggak ada alasan untuk kamu bilang nggak bisa karena gue nggak ada dana untuk endorse blogger, endorse artis, atau iklan di Instagram. Memang ini new normal ini kita harus kreatif, kalau enggak kita mati, ya kan. Tapi amit-amit ya, kita doa terus aja. Terus how you intend to achieve them, ya kamu harus kasih deadline, karena kan kalau kamu kelamaan nggak ada deadline, seenak jidat, ntar makin susah. Jadi kita bisa turun lagi. Dia establish specific goals. Ya ini nih buat orang yang benar-benar belum punya online shop, mungkin ini bisa ngebantu ya. Kita bisa ke bawah. Terus goal, deadline itu penting banget, karena kalau nggak kita bisa lama-lama seenaknya, sama aja. Kita ke bawah, nih, what social media are we on gitu ya. Aku encourage kalian jangan cuman di satu gitu, you have to go list duplicate account to merge. Jadinya kalau ada account yang bisa kamu update di Facebook, tapi ntar automatically di update di Shopee, atau update di YouTube juga, update di TikTok, jadinya mendingan kayak gitu daripada lu harus tulis banyak-banyak gitu ya, copy paste lagi, mendingan semua connect, merge gitu. Ya boleh turun. Ini jadinya kalau ini sih kamu harus lebih dari satu sih, aku bilang. Gile, karena semua udah mulai online. Reach the most customer untuk jualan. Terus kita bisa ke account inventory. Mana ya? Kok nggak turun? Thank you loh. Oke, network active follower tuh. Kamu harus mulai buat target nih. Followernya berapa aja, kamu take notes gitu untuk keep up with your growth. Jadinya kadang-kadang kita kan kalau kita cuma ngeliat terus minggu depan kita lihat, kita lupa minggu lalu tuh berapa sih gitu kan. Ya mendingan kamu catet nih, week pertama Facebook gua followers segini, week kedua berapa naiknya, terus siapa sih dari teman kamu yang paling cepat buat followers naik tuh siapa gitu. Karena kan belum tentu loh yang followersnya banyak sebenarnya yang buat naik gitu kan, karena mungkin target marketnya nggak cocok, tiap brand kan beda-beda, kamu harus trial error gitu. Ininya tinggal turun. Itu penting banget kamu keep up with your follower, penting gain trust gitu. Dulu aku sebelum corona mungkin aku bilang, aduh follower nggak terlalu penting. Aduh penting banget sekarang, it's like your only way to jualan. Kalau mau tutup, acara tutup, jadi you better take it seriously. Terus establish your target audience.
audience ya di sini kamu mau jual ke siapa nih gitu ya, account mana sih yang benar-benar perlu barang kamu atau jualan kamu gitu. Mungkin ternyata kamu jualan barang tuh yang ada mahal, dia mungkin teman-teman kamu pasti nggak laku gitu ya karena teman-teman kamu masih mahasiswa, tapi mungkin lakunya di kakak kamu punya teman atau di arisan grup ibu kamu, tante kamu, oma kamu gitu. Kamu nggak tahu kan, jadi ini penting loh kamu harus tahu gitu ya. Terus ini kalau udah kamu build your persona aja, kamu harus build your branding in a way gitu ya. Kamu juga harus tahu kamu interest hobinya apa, karena pasti orang untuk shop makin lebih cepat dipercaya dan dikenal kan, orang juga pengen tahu ini siapa sih yang punya di belakangnya gitu kan. Ntar ini tipu atau cuman robot atau cuman mau apa ya, penting nih you build your persona ya. Back again tuh ini bukan soal pencitraan atau jadi orang lain tiba-tiba buat kayak cuman digital identity, enggak lah. Di sini kamu harus tanya diri kamu, misalnya aku sukanya makan, terus aku kadang-kadang mungkin suka galau apa, jadinya aku sama komunitas aku punya komunitas di gereja itu, tuh tempat cewek-cewek galau gitu kan, makanya aku buat di Dignity Social tuh yang netral, karena kan nggak semua teman aku mau ke gereja di komunitas yang suka breakout room di Zoom, itu aku lihat tiap Rabu itu banyak yang orang galau gitu. Jadinya kamu harus tahu kamu itu apa sih yang kamu suka gitu ya. Misalnya kalau kamu lagi suka galau, kumpul sama yang bergalau supaya saling menguatkan, bisa mendoakan. Atau kamu sukanya buku, carilah komunitas buku atau penulis yang non-fiksi. Aku sukanya makan Haagen-Dazs ya, aku punya kumpulan F&B group, join di Telegram kayak atau apa. Ya kamu harus tahu nih interest hobi kamu kemana, terus jualan target market kamu kemana. Mereka tuh di komunitas apa sih? Misalnya kamu jualan recycle plastik tote bag tapi yang recycle gitu ya, karena kamu mungkin peduli banget sama alam ya. Kamu mau nggak mau harus cari komunitas yang cinta-cinta alam, yang bener-bener mau bayar lebih mahal atau emang maunya cuman barang-barang yang friendly, earth nature friendly gitu. Ya gitu aja sih, kamu udah harus mulai misalnya favorite blog lah, aspirationnya kamu lihat account lain yang kamu suka, aspirasinya apa, terus gimana mereka jualan ke market, kamu pay attention, baca itu captionnya, hashtag mereka, terus the way mereka foto barangnya gitu-gitu. Nah, terus kalau ada pertanyaan boleh nanya. Oke, nah buat teman-teman nih, tadi kan Kak Dita tuh udah ngomong banyak nih tentang memanage bisnis selama masa pandemi itu dengan online gitu ya. Pokoknya bikin di media sosial, banyak banget media sosial kalian harus bikin. Tadi juga diceritakan tentang direct selling, kemudian kalian juga harus punya networking gitu ya. Dan buka akun gitu ya, akunnya harus dibuka gitu, jangan di private gitu, bikin hashtag dan juga mulai latihan jualan. mulai latihan jualan gitu ya. Nah, Kak Dita, aku mau tanya nih, tadi belum ada pertanyaan yang masuk gitu, mungkin aku dulu yang tanya kali ya. Nah, ini kan tadi Kak Dita cerita tentang itu yang udah punya bisnis kali ya. Nah, buat aku nih, aku sendiri belum punya bisnis tapi pengen banget nih, teman-temanku kok selama pandemi ini pada bikin bisnis ya, entah itu makanan, kemudian adikku aja jualan hijab gitu ya. Gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri untuk berjualan gitu, Kak? Karena aku mikirnya kadang kayak, aduh takut rugi, takut nggak laku dan lain sebagainya gitu, Kak. Kalau misalnya takut rugi ya itu ketakutan banyak orang, jadi normal. Terus kalau merasa takut nggak laku, aku bilang sih nggak apa-apa lah, normal. Apalagi kamu masih mahasiswa ya, lebih muda. Jadinya itu normal, tapi ya udah, memang bisnis itu resiko gitu ya. Jadi kamu mungkin udah harus lakuin aja, karena makin sering kamu lakuin, makin gampang. Kamu makin belajar, oh gue kalau di Shopee tuh gue lebih laku, ternyata customer gue di Tokopedia dikit. Oh ternyata gue di Facebook nggak begitu laku ya, tapi di Instagram, di Twitter malah laku. Atau nggak malah lewat Telegram, lewat komunitas di Line group atau Telegram group gitu. Jadinya cara kamu buat percaya diri makin sering kamu mencoba, makin sering kamu do research, terus kamu makin gaul juga, sering tanya-tanya orang, sering research soal produk yang mirip-mirip sama yang kamu mau jual. Misalnya kamu mau jual hijab kayak
adik kamu sering ngeliatin hijabnya punya Dian Pelangi lah, atau mungkin teman baik aku dia punya Alura scarf itu kayak hijab juga kayak warna pastel gitu bagus banget. Ya udah kamu liatin dia account dia, terus kamu juga mungkin bertanya, udah pernah DM-an, emailan, siapa tahu dia mau bantu kasih tips gitu ya ke anak muda gitu. You never know gitu. Dia makin kamu juga harus cari ilmu, ikut webinar online gratis atau nonton YouTube soal jualan, atau kan banyak kan ya podcast atau apa aja. Aku bilang kamu bisa makin pede, makin kamu coba terus, malah makin banyak gagal, kamu juga malah itu ironically anehnya kamu malah makin pede loh kalau makin banyak gagal, karena kamu udah tahu oh ini nggak bekerja, oh barang gua nih nggak cocok di Tokopedia, atau harganya mungkin terlalu mahal. Terus kamu juga mungkin kamu mau buat makanan, sekarang kan corona nih banyak buat makanan, ya cara lebih pedenya aku bilang kamu harus kamu harus lebih dewasa, kuat untuk nggak baper pas teman kita misalnya kritik masakan kita, nggak enak, masa lu mau jual ini gitu ya. Tapi kan makin kamu udah banyak orang kritik terus kamu betulin, terus mereka jadi udah seneng, kamu juga makin pede dong, karena kamu udah tes misalnya 15 orang udah bilang ini enak nih, gue mau dia beli gitu. Jadinya kepercayaan diri memang gak gampang. Kalau misalnya cuma pura-pura percaya diri gitu ya, itu gampang ya, semua orang bisa pura-pura gitu ya. Tapi memang kalau mau benar-benar percaya dirinya asli, ya itu memang sakit sih prosesnya, kayak banyak penolakan, banyak dikritik dulu. Jadi kamu tahu apa yang bagus dan apa yang mereka suka. Jadi kalau percaya diri pura-pura ya kadang-kadang kita senyum aja atau pakai makeup atau edit foto gue lah. Kalau gue lagi nggak percaya diri, misalnya aku edit fotoku makin kurus, makeup gue makin tebel gitu kan. Terus pura-pura bahagia, tapi kan ya itu percaya diri yang shortcut ya, yang gampang. Tapi kalau mau yang bener-bener inner percaya diri yang asli, ya itu sakit banget sih kadang-kadang, karena pasti kita harus mau dikritik ya kan, dan kita kadang-kadang harus dengar kenyataan yang kadang-kadang kita nggak mau dengar, kayak mungkin jualan tuh nggak enak banget, itu udah kemahalan nggak enak, atau mungkin aku jualan baju nggak bagus sebenarnya, itu mungkin cuma lu aja yang bilang bagus, tuh orang bilang kemahalan dan nggak bagus, dan itu kan sakit kadang-kadang kan, orang kayak ayo masa sih gitu. Atau enggak teman aku misalnya mau jadi makeup artist tapi the way dia makeup tuh nggak bagus sama sekali gitu ya, kita juga nggak enak untuk ngomong. Tapi ya daripada dia nggak pernah ada klien, dia kan harusnya adjust dong ke style yang Asia, nggak terlalu medok, terus lebih yang manis, yang glowing flawless look. Kalau kayak glitter terlalu gelap gitu kan di Amerika mungkin laku ya, tapi di Indonesia kan nggak mungkin gitu. Dia ya percaya, itu pertanyaan yang bagus. Kalau percaya diri yang benar-benar asli dan yang tahan lama, ya itu prosesnya susah, kamu pasti jatuh bangun dulu. Tapi aku bilang ya don't worry, don't overthink it, jangan terlalu ketakutan, banyak doa aja dan hadapin, karena aku bilang worth it kok untuk dapat percaya diri yang asli ya, walaupun memang lebih lama, sakit, kadang-kadang jadi malah kok kita begini banget sih, susah banget sih, tapi I think it's worth it gitu, don't give up gitu. Karena Tuhan pasti baik lah, Tuhan jaga kalian, yang penting kamu nggak nyuri barang orang, atau kamu nggak jahatin orang, kamu nggak jadi PSK jual diri atau ambil suami orang. I think ya mendingan usaha kecil-kecil dan mungkin banyak ditolak atau banyak dikritik dulu, tapi yang penting halal, pasti Tuhan buka jalan, dia kan adil ya, emang kita ciptaannya, masih dia nggak pelihara sampai segitunya sih gitu. Yang penting kita nggak males juga dan nggak jahat sama orang, sampai kayak toko lain kita jelek-jelekin, kita spam account-nya dengan komen yang menghujat gitu ya. Berarti Tuhan juga pasti ntar kalau kamu usaha pelan-pelan, ntar Tuhan bukain jalan, kasih kamu rezeki customer gitu. Karena rezeki kayak nggak pernah salah alamat ya. Iya benar. Kita nggak usah takut. Iya, kita nggak usah takut. Oke, terima kasih Kak Dita. Jadi ini udah masuk nih beberapa pertanyaan gitu Kak. Wah, banyak banget nih. Jadi kayaknya aku bakal pilih-pilih ya untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama nih ada Rika Apsoni, Sony dari Jogja mau tanya. Jadi dia ini punya akun info-info mengenai keuangan. Nah, tujuannya itu murni tentang share ilmu dan pengetahuan karena dia mungkin paham mengenai keuangan gitu ya. Nah, tapi akhir-akhir ini katanya jangkauannya makin berkurang dan engagementnya makin berkurang gitu. Padahal followernya makin meningkat gitu. Nah, ini nih Sony mau tanya nih, kira-kira kenapa gitu ya Kak? Oh iya, aku juga kayak begitu. Sampai tahu nggak, teman aku bilang, lu followernya palsu ya, kok lu makin banyak tapi engagementnya nggak numbuh gitu ya. Aku nggak menurun tapi stay stuck, enak aja lu, gue bilang nggak palsu gitu followernya, gila. Kalau palsu kan kita nggak bakal dapet blue tick kan. Blue tick itu kan karena Instagram nggak bisa
ketipu. Mereka tuh pasti filter, makanya banyak orang karena followernya banyak pun belum tentu dapat blue tick gitu. Häagen-Dazs aja susah setengah mati dapat ya, padahal followernya asli loh. Jadi aku Häagen-Dazs tuh lagi coba blue tick gitu ya. Memang aku ngerti itu kejadian juga sama aku. Kamu nggak usah takut karena mungkin topiknya banyak yang mirip-mirip, atau mungkin orang sekarang udah stres soal keuangan, mereka nggak mau tahu cara ngembangin keuangan lagi. Mungkin mereka aja kekurangan juga, ngerti nggak sih? Ya mungkin kamu bisa ganti topik kamu yang lebih menarik daripada data soal keuangan. Aku belum pernah lihat ya, mungkin udah menarik kali ya, tapi lebih menarik ya, oh gimana sih cara buat uang di masa corona, lebih yang sekarang gitu ya. Jadinya memang sekarang memang makin susah sih dapat attention orang, karena orang juga udah makin stres, makin khawatir, terus mungkin kuotanya juga makin hemat, kamu nggak tahu kan. Jadi yang penting mungkin kamu mulai do giveaway. Tiap aku do giveaway pasti engagement aku increase. Aku minta teman dulu lah, barter, lu posting ini ya, itu engagementnya otomatis ke increase, gue bantu lu deh gitu, tapi ntar lu posting ini gitu ya. Jadinya kamu mulai minta teman barter info-info, atau enggak kamu bisa keuangan ya kamu buat komunitas, siapa tahu ntar jadi lebih engagementnya ada, karena kayak engagement turun juga karena orang lagi nggak komen-komen banyak kan, komen-komen banyak gitu. Jadinya kamu harus sering-sering komen, atau enggak kamu mungkin nggak balesin DM udah lama, dari situ mungkin DM yang lama kamu balesin, engagement kamu akan naik kok pasti. Atau nggak sering IG live, sejak IG live engagement aku naik banget gitu ya. Terus aku mulai jawabin follower juga. Aku bener-bener sebelum corona tuh pelit banget jawabin follower, nggak pernah gue IG live, tapi sekarang jadi kayak rajin gitu. Maka ya udah, engagement kamu pasti naik kok. Aku sempet kok tiba-tiba kok stagnan, padahal followernya naik gitu, karena kan memang followernya paling cuman mereka kepo ngeliat kamu misalnya di acara atau apa, temen nunjukin follow, tapi mereka nggak commenting, they're not liking, they're just like kepo naturally gitu kan. Jadinya you have to get them to like or like comment. Ya mungkin kamu harus mulai lebih cerewet duluan, atau kamu buat quiz, atau kamu komen di foto ini, ntar yang the best comment yang paling banyak like, gue kasih hadiah gitu. Atau nggak kerjasama sama akun-akun lain yang mirip-mirip gitu. Oke, jadi gitu untuk recap Sony, jawabannya dari Kak Dita. Wah, menarik banget nih ya. Dan kemudian langsung aja nih, langsung ke pertanyaan berikutnya. Itu ada dari Lutar, nggak tahu nih siapa. Oke, mau bertanya, menurut kakak gimana ya kalau berjualan di online, kan belum dipastikan keuntungan yang didapat, khusus yang baru mulai. Jadi mungkin dia baru mulai bisnis, dan di masa pandemi sekarang kan lagi susah juga untuk mencari pekerjaan. Menurut kakak gimana ya cara kita untuk tetap bertahan di masa pandemi sekarang ini gitu? Di masa pandemi mungkin itu a good question ya. Aku juga banyak mikirin aja gimana nih ya, kok maunya nggak rame kayak before, galau gitu. Tapi ya oke, kamu sekarang lihat deh online, sekarang orang mungkin jualan masker, kamu jualan kebutuhan sekarang gitu. Mungkin masker kamu lucu banget, kamu customize yang cocok banget sama teman-teman kamu punya selera, atau kamu punya komunitas dulu, ya buat aja masker dengan nama komunitas kamu atau nama teman-teman kamu gitu ya. Bisa sekarang juga orang lagi banyak galau, jadinya mungkin ya aku misalnya jualan planner, notebook gitu ya, pelan-pelan walaupun belum laku banget, tapi kan mulai lihat aja orang sekarang makin banyak waktu kosong, mungkin kamu bisa buat games gitu ya. Kamu harus, aku bilang sih untuk dapat ide itu kamu banyak doa, karena Tuhan itu sangat kreatif kan, aku percaya dia buat dunia sangat indah gitu ya, Adam dan Hawa ciptaannya, jadi aku bilang dia sangat kreatif. Jadi kamu minta aja ke dia ide, terus kamu nggak boleh nyerah, aku bilang. Terus kamu sering baca berita, karena kalau dari berita, terus kamu sering lihat sosmed yang trending hashtag TikTok, kamu bisa lihat tuh apa sih yang orang lagi sering beli sekarang gitu. Terus mungkin sekarang juga temen aku kan juga banyak treatment di rumah, jadinya kayak body masker tapi buat badan, kamu tahu nggak sih? Atau nggak kayak masker yang katanya panas-panas gitu, geter-geter perut lu. Temen aku kemarin itu buat kurus. Jadinya aduh batuk gue, suara gue. Minta air putih, jadi kayak misalnya dia cuma Putihnya nggak mau dia cuma di sofa, katanya bisa getar-getar gitu, tuh mesinnya katanya laku loh, ada kayak masker gitu di wrap, terus katanya kalau yang ada mesin tuh bisa getar-getar, katanya bisa kurus gitu, laku loh, dia kayak ambil dari Jepang gitu ya. Kamu jadi reseller aja, kamu lihat orang lagi pengen beli apa gitu. Kata teman aku sih yang jualan dekorasi rumah itu jadi laku loh, karena mungkin orang bosen ya, terus sadar rumahnya nggak bagus gitu ya, mungkin udah dilihat selama 2 bulan ini kok
rumah gue kayaknya jelek banget atau polos atau boring atau gelap. Jadinya temen aku yang jualan dekorasi rumah online furniture malah naik omsetnya. Ya, jadinya banyak bisnis juga naik. Ya, kamu harus optimistis and tinggal banyak doa dan baca berita dan lihat trending di sosmed, di Twitter gitu-gitu. Oke, gitu jawabannya dari Kak Dita. Mungkin udah ya Kak? Oke, lanjut lagi nih, ada pertanyaan yang menarik banget nih dari Reita Gita Cahyani. Kira-kira gimana ya Kak cara ngeyakinin orang tua kalau kita tuh mau mulai bisnis? Soalnya orang tua saya ngelarang buat bisnis karena kata mereka takutnya bisnis yang akan dia mulai tuh bakalan ganggu kuliah gitu. Mungkin dia ada konflik dengan orang tuanya gitu Kak. Mungkin gimana cara meyakinin orang tua gitu Kak? Meyakini orang tua, aku bilang sih kalau orang tua memang nggak kasih, pasti ada alasan bagus ya. Mungkin bisnis kamu terlalu beresiko gitu. Karena kayaknya menurut aku kalau memang bisnis kamu nggak beresiko, nggak mungkin kamu ditipu orang atau rugi atau mereka lihat kamu udah cukup dewasa untuk buat, kamu udah bijak. Aku bilang sih orang tua yang normal ya pasti bakal malah dukung dong. Bagus dong anak gua ntar nggak usah minta gua lagi atau dia bisa bayar sendiri atau anak gua ntar bisa biayain gua di masa tua. Jadi kamu harus pertanyaan itu kurang detail. Kamu harus tanya lagi kenapa sih mereka nggak kasih. Kalau cuma memang gara-gara kuliah aja, ya udah mungkin mereka mau kamu fokus. Tapi menurut aku kalau kamu bisa buktiin bisnis kamu itu halal, aman, kamu nggak bisa ditipu dan nggak rugi, modalnya nggak terlalu besar, terus ada yang laku, tapi nilai kuliah kamu makin bagus, pasti mereka juga lama-lama berubah pikiran gitu. Karena aku bilang nggak ada ruginya untuk orang tua kalau anaknya memang jago multitask, pasti mereka akan makin bangga gitu kan. Kamu bisa tunjukin di usia muda kamu udah bisa compete sama yang lain, udah bisa menghasilkan gitu. Tapi kalau kamu mungkin jago bisnis tapi nilainya jadi jelek ya pasti mereka sedih karena mungkin mereka udah bayar kuliah kamu mahal-mahal gitu ya. Oke, nah, tadi itu udah 3 pertanyaan ya yang udah aku pilih karena ini banyak banget pertanyaan jadi agak bingung gitu untuk milihnya ya karena menarik-menarik banget. Tapi ini ternyata udah jam 5. Jadi mungkin Iya, aku tuh mau online kelas. Mana waktunya udah datang belum? Hani, halo kita nih. Aku lagi kelas ini sama universitas nih komunikasi. Ini ada Master Chef pemenang nih nomor 1. Kita mau cooking online class ya. Sebenarnya ngajar masak lewat Zoom gitu. Kalian mau say hi nggak? Oh, mereka lagi siapin makanan. Kita harus udah mulai kelas. Ini aku udah kelas jam 5, bener-bener masak online gitu. Ya kita mau masak. Ya mau pemenang Master Chef itu Fanny. Dia punya restoran Siguri, enak banget. Terus ada Luvita. Luvita punya bakery juga gitu. Terus mereka seru, mereka influencer juga, terus mereka punya YouTube, kamu nonton deh YouTube-nya lucu gitu. Mereka baru datang. Makasih banget loh, sorry waktunya pendek. Itu pertanyaannya, ntar kamu kirim aja ke aku langsung atau ke staff aku biar aku bisa jawab di YouTube aku. Itu kan pertanyaannya juga buat ide kelas bisnis aku. Aku bakal buka loh kelas bisnis gratis online, kamu ikut aja dan bisa jadi di kelas itu pertanyaan kamu jadi materi aku untuk jawab juga. Gitu. Jadi aku tahu orang sebenarnya mau taunya apa sih gitu. Makasih loh. Oke. Jadi mungkin Kak Dita bisa kali ya, kan Kak Dita sebagai founder dari Dignity Sosial gitu. Mungkin Kak Dita bisa jelasin sedikit nih, mumpung ini waktunya sekalian penutup sekalian dari Kak Dita mungkin Kak, silakan. Iya, aku tuh lagi mumpung gratis ya 3 bulan ini kelas-kelasnya. Ntar kita ada Pak Rosan pengusaha. Kamu tahu Rosan Kadin yang Kadin dia tuh lebih apa ya? Nggak lebih sih nggak enak sih. Tapi dia jangan deh lebih. Aku mau bandingin dia sama orang lain lebih kaya. Tapi ntar nggak enak gila. Ntar kalau orang denger nggak enak. Tapi ya dia sangat sukses. Dia salah satu pengusaha terhebat di Indonesia. Dia akan ngajar kelas aku minggu depan. Terus kita juga akan ada Andi Noya ngajar. Kita juga ada Nita Sofiani, blogger terkenal, dan Miss Earth, dia juga bakal ngajar makeup gitu. Jadinya kamu juga bisa tanya jawab langsung. Jadi Dignity Social itu benar-benar belajar ya, bukan basa-basi aja. Ada PowerPoint materi, ada worksheet, gratis aja sih ikut gitu ya kalau bisa. Atau enggak aku juga mau buat parenting class gitu,
soal buat single, tapi bukan buat yang udah parent, supaya mereka kalau udah mau punya anak tuh mereka tahu apa tanggung jawab orang tua. Karena aku bilang sekarang banyak orang even kayak ya people around me galaunya karena mungkin orang tua gitu ya. Jadinya mendingan yang single-single ini jangan deh lu buat celaka anak lu gitu ya. Jadinya biar mereka lebih mikir 10.000 kali, ya kan punya bayi kan nggak cuma lucu atau cuma buatnya enak gitu kan. It's like tanggung jawab, kamu harus tanggung jawab mereka gitu, karena banyak anak sekarang broken atau stres atau depresi atau ada masalah trauma apa gitu ya, juga hubungan sama cowok mungkin trauma terus apa karena kan orang tuanya mungkin broken home atau apa. Jadi penting kita aku mau buat parenting class, tapi aneh kan bukan buat parents malah buat single. Jadi kan kalau orang-orang lain bukan belum ada aja, kalau kamu kenal ada psikologis atau teman kamu yang punya apa, maka aku ini mau promo yang ini. Kalau kamu punya teman yang udah pernah batal nikah atau pernah bener-bener titik terpuruk tapi udah sembuh, mungkin mereka juga bisa nguatin di komunitas online aku gitu, karena aku butuh banyak kesaksian ya, testimoni kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya jangan dibuat-buat ya, itu kayak parah banget, mendingan nggak usah ada. Tapi kalau memang ada yang pernah melewati sesuatu susah, mungkin toxic relationship, karena sekarang banyak banget nih yang DM aku dan mereka butuh cerita. Kalau mereka banyak batal nikah, masih cerita gue terus gitu ya, kan bosen gitu ya. Kalau mungkin kalian bisa lebih banyak cerita orang lain gitu ya, kesaksian orang lain, terus lebih banyak yang jadi pembicara untuk jadi kayak contoh gitu ya. Karena aku suka banget kelas aku tuh kalau pembicaranya banyak sebenarnya, karena aku bosen kalau aku doang, maksud cerita gue lagi gue ulang-ulang 10.000 kali gitu, aneh kan. Ya mendingan cerita orang lain kan gitu kan, yang batal nikah juga atau yang pernah apalah depresi kayak stres kayak gitu. Jadinya kalau kamu ada kesaksian yang memang cocok sama Dignity Social komunitas aku, boleh banget sharing dan gabung gitu ya. Mungkin balasnya rada lama karena adminnya cuma satu ya, dia sibuk banget, dia multitask gitu. Dia kalau balasnya rada lama pasti, tapi aku pasti akan balas kalau memang kesaksiannya cocok ya sama kita aja. Aku bisa undang jadi ini kesaksian dulu di kelas aku yang patah hati gitu. Iya, itu aja. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Dita yang udah meluangkan waktunya untuk sharing di webinar ini. Senang kok, senang kok. Iya. Tahu kalian juga ada kesaksian untuk bagi, karena banyak yang benar-benar galau selama corona ini, apalagi yang broken home juga merasa makin kesepian karena mama papa udah punya suami atau pacar baru. Itu banyak banget kayak begitu. Atau enggak teman-teman rata-rata udah banyak yang nikah, lu belum. It happens to me even. Aku tuh pas teman-teman aku semua udah nikah, yang paling deket ya ring 1 aku udah nikah semua. Ya gue kadang-kadang aduh sedih banget ya gue sendiri. Tapi untung aku nggak mau apa ya, nggak nutup punya teman baru lah ya, aku lebih sibukin diri aja. Tapi ya banyak yang sedih loh kayak begitu. Dan aku juga broken home right, terus papaku malah lagi di penjara gitu kan. Terus ya udah jadinya aku kayak wah kesepian banget. Tapi ternyata banyak juga yang seperti aku gitu ya selama corona ini. Jadi kalau ada yang mirip-mirip cerita bisa saling nguatin gimana kamu melewati kesepian itu, atau enggak jadi apa ya mikirin kesedihan masa lalu terus, itu bisa kamu cerita gitu. Oke, wah terima kasih Makasih ya. banyak. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Dita yang udah meluangkan waktunya. Buat teman-teman juga bisa banget untuk gabung di online kelasnya di Dignity Sosialnya. Oke, nah mungkin udah cukup sampai di sini ya. Udah 1 jam, gak kerasa banget karena ini pembahasannya seru banget sama Kak Dita. Dan semoga buat teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari webinar kali ini gitu ya. Dan jangan lupa tadi banyak banget yang termotivasi nih Kak katanya dari teman-teman. Terima kasih banyak untuk Kak Dita. Iya, ntar kirimin aja pertanyaan ya biar buat bisnis kelas aku Agustus kan materinya aku bisa. Oke, siap Kak. Makasih Mama, Iya. udah undang. Iya. Oke, nah buat teman-teman jangan lupa untuk ngisi link esertifnya yang udah ada di kolom komentar itu. Nanti kalian bakal dapat sertifikat setelah ngisi link itu. Dan sampai di sini jangan lupa teman-teman untuk jaga kesehatan. Kak Dita juga stay safe di sana Kak, jaga kesehatan selalu. Dan berkati aku lihat ya, aku harus mulai kelas aku nih, kelas Oke, masak siap online. Kak. Iya, oke siap Kak. Terima kasih. Dan semoga keadaan ini lekas membaik dan kita bisa kembali berkumpul bersama. Amin, Oke, Kak. amin. Makasih, dadah. God Ya, bless. bye-bye Kak.
Oke, nah terima kasih juga untuk media partner yang udah mendukung jalannya acara kali ini, yaitu ada Ngalembana Film, ada Visip Unsut Radio, ada Visip TV Unsut, dan juga ada Himakom, ada juga Info Purwokerto. Terima kasih untuk peserta yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada kali ini dengan Kadita Sudarjo. Jangan lupa untuk follow Instagram @arcayadanurdara dan juga follow Instagramnya Kadita Sudarjo @dita_sudarjo gitu ya. Dan jangan lupa untuk selanjutnya bakal ada info-info lebih lanjut tentang webinar yang akan diselenggarakan oleh Arcaya Danurdara. Jadi jangan lupa kalian untuk selalu ngikutin kelanjutannya di akun Instagram @arcayadanurdara. Sampai segini teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Anissa Dewi Harifasa pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye bye.